Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya, dosen kamu, dan kali ini kita sudah ada di bab perkembangan fisik peserta didik. Dan bab ini akan lumayan panjang ya, dan Anda bisa baca sendiri nanti secara detail di buku Anda. Namun saya akan overview poin-poin penting dari bab ini melalui video ini. Jadi silakan ditonton sampai habis ya. Kita mulai dari definisi perkembangan fisik dulu. Jadi perkembangan fisik adalah proses perubahan yang terjadi dalam tubuh manusia dari awal dia lahir sampai dia dewasa gitu ya. Dalam konteks pendidikan, banyak riset yang sudah menunjukkan korelasi antara pemahaman tentang perkembangan fisik peserta didik dengan kemampuan kita mempengaruhi mereka dalam belajar. Jadi ini adalah sebuah aspek perkembangan yang tidak boleh disepelekan. Nah ya seperti yang kalian pernah dengar, mungkin tidak ada kesehatan mental tanpa kesehatan fisik, dan sebaliknya tidak ada kesehatan fisik tanpa kesehatan mental. Jadi fisiologis dan psikologis itu saling berkaitan. Ketika berbicara tentang perkembangan fisik, kita tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan tubuh fisik kita saja secara kasat mata, namun juga perubahan dalam sistem biologis dan struktural yang terjadi dalam tubuh ini, termasuk perubahan dari sistem saraf, pencernaan, pernafasan, dan reproduksi. Sebagai makhluk hidup, peserta didik ini mengalami perubahan fisik yang cukup signifikan dimulai dari ketika mereka lahir sampai ketika mereka menginjak usia sekolah di level yang Anda handle nanti. Walaupun kecepatannya ini akan beda dari orang ke orang, tapi ya they've come a long way. Jadi kalau nanti ada anak yang sedikit beda dia pertumbuhannya dengan teman sebayanya, ini jangan dianggap sebagai kelemahan ya, karena berarti pace-nya aja yang berbeda. Tapi selama mereka masih on the track, maka kita tidak perlu khawatir. Tapi kalaupun mereka tidak on the track gitu ya, mereka sedikit terlambat, ya tugas kita sebagai guru adalah memfasilitasi supaya pertumbuhan ini selesai sesuai dengan waktunya gitu ya. Ya di 1 tahun mereka bersama kita atau di 2 tahun mereka bersama. Untuk karakteristik perkembangan peserta didik, sebenarnya buku kita sudah cukup panjang lebar menjelaskan ini, namun untuk membantu Anda memahami lebih dalam lagi konsep pertumbuhan peserta didik ini, maka saya minta kepada Kosmas setiap kelas untuk membagi kelasnya menjadi 5 kelompok yang setiap kelompoknya ini bertanggung jawab untuk mencari satu standar untuk pertumbuhan fisik peserta didik. Jadi kelompok pertama bertanggung jawab untuk WHO Child Growth Standards, WHO Child Growth Standards. Ini adalah standar pertumbuhan fisik pada anak-anak usia 0 sampai 5 tahun yang dikeluarkan oleh WHO. Dan kalian tahu WHO ini adalah lembaga dunia ya. Standar ini isinya adalah kurva pertumbuhan yang berbasis populasi yang diambil dari studi lintas budaya. Ya, studi lintas budaya berarti banyak negara ada di situ, termasuk Indonesia. Kelompok kedua bertanggung jawab mencari CDC Growth Charts. Jadi CDC Growth Charts ini adalah carta yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat untuk panduan pertumbuhan fisik anak dan remaja berdasarkan survei nasional. Kelompok ketiga bertanggung jawab mencari EHSAN. EHSAN ini adalah kepanjangan dari Indonesian Health Surveillance of School Children. Pengawasan kesehatan anak sekolah di Indonesia, begitu kira-kira artinya. Dan ini sama dengan CDC tadi, ini adalah carta yang dibuat berdasarkan survei anak-anak sekolah di Indonesia. Kelompok keempat bertanggung jawab mencari WH Growth Reference 2007 for 5 to 19 years old. Ya sama dengan namanya, ini juga adalah standar pertumbuhan untuk anak usia 5 sampai 19 tahun. Jadi kelanjutan dari yang pertama tadi, WHO Growth. Kelompok terakhir, kelompok 5, bertanggung jawab mencari NANES Growth Charts, dan ini adalah NANES ini kepanjangan dari National Health and Nutrition Examination Survey yang dilaksanakan oleh pemerintah Amerika untuk men-track kondisi kesejahteraan nutrisi anak-anak di Amerika. Jadi tapi kan ini Amerika, nggak nyambung dengan Indonesia, ada nyambungnya. Jadi trust me, ini silahkan dicari dulu, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di diskusi kelas ya. Chart ini atau standar-standar ini silahkan dicari dulu dan posting selambat-lambatnya tanggal 30 di grup kelas kita masing-masing, dan pelajari dulu sebelum kita diskusikan bersama secara virtual nanti di pertemuan online.
Sekali lagi deadline-nya adalah tanggal 30 Maret 2024 untuk mencari referensi atau standar pertumbuhan fisik peserta didik yang sudah saya bagi tadi. Oke, kita lanjutkan dengan konsep nature versus nurture dalam psikologi perkembangan peserta didik. Jadi, untuk diketahui, konsep nature ini adalah paham psikologi yang percaya bahwa kita ini adalah produk dari genetik. Untuk pertumbuhan fisik, faktor genetik merupakan landasan dasar memang. Ya kan, setiap kita ini mewarisi materi genetik dari orang tua kita, termasuk misalnya tinggi badan, bentuk tubuh, warna bola mata, struktur tulang, dan ciri-ciri genetik lain. Kita semua ini dibekali dengan gen-gen genetik tertentu yang mengkodekan informasi tentang pertumbuhan fisik kita, termasuk misalnya perbedaan tinggi badan kita dengan orang tua kita. Orang tua kita biasanya seharusnya tidak terlalu tinggi-tinggi ya, tinggi-tinggi banget. Ternyata kita misalnya tingginya bisa mencapai 180 cm misalnya, itu kan sudah beda. Nah, ini variasi-variasi pertumbuhan ini dipengaruhi oleh kode yang berbeda. Selanjutnya, ada aspek nurture atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini termasuk misalnya dari nutrisi, pola makan, gaya hidup, perawatan kesehatan, kondisi sanitasi di tempat kita tinggal, olahraga, dan kesehatan umum. Aspek nurture dalam pertumbuhan dan perkembangan kita ini dianggap juga tidak kalah besarnya terhadap sukses atau tidaknya konsep pertumbuhan dan perkembangan yang kita jalani. Nah, kedua aspek ini, nurture and nature, ini sama-sama berinteraksi, menjadikan kita sampai ke titik di mana kita ada sekarang. Tapi untuk orang-orang tertentu ini belum final, masih dalam tahapan perkembangan. Nah, selama ini belum final, maka akan terus terjadi interaksi antara nature and nurture. Sehingga kemungkinan besar Anda juga akan mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam aspek perkembangan dan pertumbuhan Anda. Jadi kalau begitu nature dan nurture ini sama-sama penting dong. Oh iya benar. Jadi kalaupun kamu lahir dari bibit unggul, ya kan secara genetik kamu unggul, tapi kalau secara nurture kamu ini mengalami downgrade, ya kan banyak mengalami tinggal di lingkungan toksik misalnya, orang-orangnya toksik, lingkungannya toksik, sanitasinya misalnya jelek, ketersediaan kualitas udaranya juga parah gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan kamu secara gradual, secara pelan-pelan, tapi pasti dia efeknya. Nah, bagaimana caranya mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang optimal? Yaitu dengan menyeimbangkan aspek nature and nurture ini tadi. Kalau Anda merasa misalnya Anda tinggal di lingkungan yang secara kesehatan ini sangat mengganggu, ya monggo silahkan pindah. Apa yang dipertahankan? Atau misalnya Anda merasa secara genetik Anda ini kurang, ya udah silakan diperbaiki di generasi selanjutnya. Atau misalnya Anda merasa secara genetik ini nggak beruntung-beruntung amat. Jadi kalau di Amerika itu ada konsep yang namanya lotre genetik. Lotre genetik ini biasanya digunakan untuk menjelaskan orang yang orang tuanya itu cakep-cakep, ganteng-ganteng, secara fisik tuh impresif lah ya. Anaknya juga begitu, sama persis plek ketiplek dengan orang tuanya. Nah, kita pun di Indonesia mengakui cara kerja yang seperti itu. Kita sering mendengar guyon di mana kita disuruh cari yang orang yang secara fisik tuh bagus gitu ya, untuk memperbaiki keturunan katanya. Nah, itu benar memang karena ada porsi genetik yang cukup besar dalam menentukan pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai individu. Jadi ya kenapa tidak dimanfaatkan ya, gitu kira-kira. Oke, terus pengetahuan ini kira-kira apa gunanya untuk Anda sebagai calon guru? Gunanya adalah untuk memastikan bahwa sebagai guru Anda bisa memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan individual yang terjadi di kelas Anda. Jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya ada anak yang sedikit terlambat pertumbuhan fisiknya, ya jangan dihujat, difasilitasi. Bagaimana memfasilitasinya? Saya serahkan ke kapasitas masing-masing saja. Yang kedua, tentu saja sebagai guru kita juga harus tidak boleh ya mengunderestimate the power of environment. Tidak boleh mengesampingkan peran lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik kita. Tanggung jawab kita adalah memastikan bahwa lingkungan ini adalah lingkungan yang bagus untuk anak didik kita tumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga, mendorong siswa-siswa untuk menentukan pilihannya sendiri untuk berbagai. Ini dianggap penting karena bisa menentukan pilihan sendiri. Ini adalah salah satu ciri orang yang mandiri ya.
Dan kemandirian ini adalah salah satu dari goals pendidikan kita. Kita bertanggung jawab menciptakan manusia-manusia yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain dan terlebih lagi tidak menyusahkan ya orang-orang lain di sekitarnya. Jadi dengan membantu memfasilitasi anak-anak untuk memilih pilihannya sendiri, maka kita dianggap memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan mereka dalam menjadi orang dewasa yang masih dalam training, begitu kira-kira. Selain itu, bisa menentukan pilihan sendiri juga adalah persiapan bagi mereka untuk bisa memilih lingkungan mana yang bagus untuk mereka, kegiatan apa yang bagus untuk mereka, dan mana kira-kira teman-teman yang harus di-remove dari kehidupan mereka. Nah, ini semua penting. Untuk perkembangan otak saya serahkan menjadi tanggung jawab masing-masing saja. Silakan direview sendiri, di bukunya sudah ada, dan silakan ini kalau perlu dimasukkan ke dalam diskusi virtual kita nanti, nggak masalah. Dan ini juga akan dijelaskan di chart yang akan kalian cari. Jadi belajarnya sekalian gitu ya. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.